Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 8 ayat 6 hingga ayat 7. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Pernahkah saudara merasa ditolak setelah memberi yang terbaik? Setelah membangun dengan setia, bekerja keras, lalu tiba-tiba semuanya seakan hilang dan tak berarti. Samuel pun pernah berada di tempat seperti itu. Ia telah memimpin Israel dengan setia sebagai hakim, namun para tua-tua justru meminta seorang raja untuk memerintah mereka. Permintaan itu melukai hati Samuel, dan ia pun menuangkannya kepada Tuhan. Menariknya, Tuhan tidak menyepelekan perasaannya. Ia justru menghibur Samuel dengan mengatakan bahwa yang ditolak bukanlah Samuel, tetapi Tuhan sendiri. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Kita merasa dilangkahi, ditinggalkan, atau tidak dihargai meski sudah melakukan yang terbaik. Rasanya tidak adil dan kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini? Namun kisah Samuel mengingatkan bahwa di balik kenyataan pahit tetap ada harapan. Tuhan melihat hati kita, memahami luka kita, dan tidak pernah menganggapnya sepele. Bahkan ia sendiri telah merasakan penolakan terdalam ketika datang menjadi manusia. Ditolak ciptaannya hingga disalibkan dengan cara paling hina. Namun itu bukan akhir. Kristus bangkit, mengalahkan kematian, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus untuk menuntun, menguatkan, dan menopang kita sampai hari ini, hingga kepada akhirnya. Bapa, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, menyembah, merenungkan firman-Mu, dan menyatakan isi hati kami. Bapa, apa yang terjadi di hari-hari ini mungkin membuat kami merasa kecewa, sedih, bahkan juga marah karena tak terima atas apa yang terjadi. Mungkin tak banyak yang dapat kami lakukan.
Karena itu kami juga membawanya di hadapan-Mu, Tuhan yang adil dan mengenal betul setiap hati kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus terus menopang, memberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini, untuk tetap berjalan di tengah situasi sulit yang membingungkan. Meski kami tak tahu apa rencana-Mu, bahkan belum melihat pertolongan-Mu, ajar kami untuk tetap percaya pada hati-Mu yang baik. Bapa, kiranya itu juga memberi kedamaian yang cukup di hati kami untuk istirahat dengan tenang di malam hari ini. Kami menyerahkan istirahat malam ini, juga seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.